Ya, hai, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Ya, alhamdulillah kita berjumpa lagi di ruang praktek listrik tempat belajar listrik online. Ya, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas salah satu mata pelajaran di kelas 12 SMK Teknik Instalasi Tenaga Listrik, yaitu di mata pelajaran instalasi motor listrik. Dan tidak terasa ini adalah video pembelajaran kelima terkait instalasi motor listrik di kelas 12 SMK Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Ya, pada video kali ini kita akan membahas tentang pengenalan PLC Omron. Ya, pengenalan PLC Omron. Ya, kompetensi dasar dan materi pokok pada video hari ini adalah memahami spesifikasi PLC, memilih spesifikasi PLC, dan materi pokoknya adalah pengenalan PLC Omron, teman-teman. Oke, sebelum kita lanjutkan, pastikan teman-teman sudah menekan tombol subscribe dan notifikasinya. Dan saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah melakukannya. Bagi yang belum, saatnya teman-teman menekan tombol subscribe dan notifikasi karena akan update materi pembelajaran baik teori maupun praktek di ruang praktek listrik tempat belajar listrik online. Ya, Programmable Logic Controller. Ya, kalau kita berbicara tentang PLC adalah sebuah microprosesor atau sebuah otak dari sebuah sistem, ya. Sebuah sistem biasanya digunakan di industri ya untuk mengoperasikan mesin-mesin produksi. Di mana secara umum seperti yang sudah kita bahas, PLC ini sebagai alat kontrolnya, di mana PLC membutuhkan input dari tombol sensor sebagai sinyal input. Kemudian PLC ini akan menjalankan output atau menjalankan motor penggerak atau aktuator ya, baik itu motor, lampu, perangkat dan perangkat luar lainnya ya, yang mendapat sinyal output dari PLC. Nah, PLC ini bisa mengerjakan pekerjaannya apabila ada program di dalamnya. Nah, ada program tersimpan di PLC dan pemrogramannya juga membutuhkan perangkat tambahan ya. Nah, oke, PLC mengendalikan peralatan output seperti motor, lampu berdasarkan sinyal input dari peralatan input ya, seperti sensor dan peralatan pensaklaran lainnya atau switch. Sinyal input yang digunakan untuk mengatur sinyal output ini bergantung dari program yang dibuat oleh user di dalam PLC. Oke, kita akan membahas PLC Omron ya, tipe CP1L ya. Tiap-tiap PLC pada dasarnya merupakan sebuah microcontroller yang dilengkapi dengan periperal yang dapat berupa masukan digital, keluaran digital, atau relay. Perangkat lunak programnya yang sering kali digunakan yaitu diagram tangga atau ladder diagram. Ya, CP1L merupakan PLC produk dari Omron Electronic. CP1L dengan 10, 20, 30, 40 input output yang tersedia. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini adalah gambaran komponen input komponen unit PLC CP1L ya. Ada power supply ya, kemudian ada peripheral USB portnya karena pemrogramannya nanti menggunakan hubungannya dengan alat pemrogram menggunakan peripheral USB port ini. Kemudian pastinya PLC ini juga dilengkapi dengan indikator operation ya. Indikator operationnya ada beberapa ya, detailnya besok kita akan lihat langsung di saat kita mempraktekkan menggunakan PLC Omron ini. Ini gambaran sederhananya seperti ini teman-teman. Nah, ini bisa juga teman-teman download di datasheet daripada PLC CP1L ya, ini lengkap sekali ya. Kemudian PLC CP1L ini juga bisa ditambahkan ya jumlah input outputnya selain yang wheel up di sini. Ini contoh yang 30 IO ya dengan perbandingan 3 banding 2 ya. Ini bisa menggunakan expansion IO unit konektor ya di sini.
Ini secara umum gambarannya PLC ini ada bagian input yang atas, kemudian bagian output terminal-terminal yang ada di bagian, kalau di gambar ini di bagian bawah teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini contoh CPU unit untuk CP1L dengan 20 atau 14 poin I/O ya. Ini yang 20 I/O teman-teman yang sering digunakan ya. Ya, jadi sumbernya ini adalah contoh yang sumber power supply-nya adalah menggunakan tegangan AC, kemudian di sini inputnya ada 8 ya, kemudian outputnya ada 6 ya. Ya, oke, ini gambarannya seperti ini ya. Ini yang 10 I/O, tipe L yang 10 I/O teman-teman. Kemudian PLC dapat menerima 3 macam tipe sinyal ya. Tipe sinyalnya ada tipe sinyal yang pertama adalah tipe sinyal on off ya. Ini seperti push button, thumb wheel, sensor fotoelektrik ataupun proximity, ini termasuk sinyal on off ya. Kemudian perangkat outputnya PLC ini ada indikator lampu ya, programmable terminal ya, kemudian relay dan kontaktor ya. Ini ya, kemudian pulse trains dalam heads ya, sinyal on off yang terus menerus dalam kecepatan tinai ya. Ini sensor fotomikro ya, ini biasanya perangkat outputnya adalah motor stepper. Kemudian untuk perangkat inputnya rotary encoder, perangkat output PLC nya adalah motor servo. Kemudian ada sinyal analog di sini, yaitu untuk biasanya bervariasi seperti arus, tegangan maupun suhu ya. Kalau arus antara 4 sampai 20 mA, kalau tegangan 0 sampai 5 volt. Ini biasanya perangkat inputnya sensor jarak, sensor suhu, bisa juga potensiometer ya. Kemudian perangkat output PLC-nya ada solid state relay, pompa, katup maupun pemanas teman-teman. Oke, komposisi PLC ini ya. Jadi PLC ini kalau yang ada di gambar ya, PLC adalah yang bagian tengah nih. Ya, power supply. PLC membutuhkan power supply ya, ada power supply, kemudian di dalamnya ada memori dan central processing unit. Selain itu juga ada perangkat untuk menerima sinyal input dan perangkat untuk mengeluarkan sinyal output ke peralatan output ya, baik penerima sinyal inputnya untuk menerima sinyal dari peralatan input seperti saklar, sensor ya. Kemudian CPU ini atau PLC ini bisa bekerja ya apabila tadi ada program yang dibuat oleh usernya menggunakan programming device. Ya, ini komposisi PLC secara sederhana seperti ini teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih PLC, yang pertama yaitu input ya, jumlah inputnya, tipe inputnya ya, inputnya analog atau digital ya, jumlah inputnya berapa, seperti halnya kalau tipe untuk yang 20 I/O berarti ada 12 input ya, 8 output gitu. Jumlah outputnya berapa, tipe outputnya apa ya, ini juga perlu dilihat di datasheet ya saat kita memilih PLC ya. Jumlah outputnya misalnya 8, tipe outputnya apakah tipe relay, transistor atau yang lain. Kemudian memori yang dipakai, kemudian periferalnya menggunakan programming console atau menggunakan ladder support software ya, LSS, atau menggunakan Sysmax support software, Syswin atau CX Programmer ya, kebanyakan sekarang menggunakan CX Programmer. Kemudian periferal yang lain ini juga perlu diperhatikan dalam waktu awal memilih PLC untuk penggunaannya. Ya, jenis PLC Omron ini ada, saya tampilkan ada tipe lama ya. Dengan kategori PLC ini ada kelas mikro, menengah dan besar ya. Tipe lama ini, tipe PLC yang kelas mikro ini ada CPM 1A, 2A, B, C, C20, C40
Ya, maksimum I/O yang ada adalah 362 I/O poin. Kemudian kapasitas program 4 kW, waktu ekstensi 0,64 mikrosecond berdasarkan tipe PLC CPM2A. Kemudian kelas menengah ini yang mulai dipakai di industri menengah dan besar ya. Maksimumnya 500 I/O ya, dan seterusnya. Kemudian untuk tipe kelas menengah ini adalah CQM1 atau H ya, CJM atau CJ1G ya. Kemudian PLC kelas besar ya, ini ada tipe C200HE atau G atau X atau CVM1 ya. Ini jumlah I/O-nya bisa sampai 2048. Jadi cukup banyak dan bisa digunakan untuk sistem yang sangat kompleks. Kemudian PLC tipe baru dari Omron ini ada juga di 3 kelas ya, kelas mikro atau kecil, menengah, dan besar. Kalau untuk yang mikro ada CP1E, CP1L, CP1H. Ya, ini yang nanti kan kita gunakan untuk praktikum, untuk kita uji cobakan. Ini maksimum I/O-nya 320 ya. Kemudian untuk kelas menengah ya, CJ2M, CJ2H, ini jumlah I/O-nya 2560 I/O ya. Kemudian PLC kelas besar yang sekarang sudah banyak sekali digunakan di industri, yaitu CS1G atau HCS atau CS1D. Ini maksimum kapasitas I/O-nya adalah 5120 I/O, jadi sangat banyak teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Tapi sebelumnya terima kasih yang sudah subscribe dan menekan tombol notifikasinya, dan semoga bermanfaat. Dan yang belum menekan tombol subscribe dan notifikasinya, ini saatnya teman-teman untuk menekan subscribe dan notifikasi, karena banyak video-video yang akan kami update dari Ruang Praktek Listrik, tempat belajar listrik online. Ya, konfigurasi hardware PLC Omron CP1L ya. Melihat jumlah terminal I/O-nya mulai dari 10, 14, 20, 30, 40 sampai 60 I/O. Jumlah inputnya seperti kita ketahui bersama, perbandingannya adalah 3:2. Kalau 10 I/O berarti 6 input, 4 output. Kalau 60 I/O berarti 36 input, 24 output. Kemudian masing-masing tipe ini juga tersedia dua jenis satu daya. Ada yang arus bolak-balik dan arus searah. Ini bisa diamati dari tipe yang belakang, huruf belakang. Kalau paling belakang adalah huruf A, berarti ini AC. Kemudian kalau yang D, ini adalah DC ya. Ini untuk gambaran sederhananya menentukan PLC itu power supply-nya atau satu dayanya AC atau DC. Huruf paling belakang di tipe CP1L ini A atau D. Kemudian di sini kalau untuk yang nomor 2 dari belakang hurufnya R adalah outputnya relay ya, tipe outputnya adalah output relay ya. Kemudian kalau yang T ini adalah transistor NPN ya. Kemudian kalau yang T1 ini transistor PNP ya. Ini biasanya untuk DC semua ya, yang PNP atau T1 biasanya. Kemudian yang selanjutnya ya, ini angka 10, 14, 20, 30 ini adalah untuk jumlah I/O-nya ya, ini. Kemudian L dengan M ini adalah perbedaannya dari kapasitas daripada stepnya. Stepnya kalau M itu 10 kilobyte, kalau L hanya 5 kilobyte ya. Ini gambarannya kalau kita memilih PLC melihat dari hardware-nya ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sistem ekspansi. Kalau PLC tadi kita membutuhkan
di penggunaannya. Kalau CP itu adalah untuk kapasitas mikro kecil, tetapi bisa juga diekspansi atau ditambah jumlah input outputnya teman-teman. Nah, ini mulai bisa digunakan pada unit CPU 20 atau 14. Kalau yang unit 10 I/O ini tidak bisa diekspansi atau tidak bisa ditambahkan. Tapi kalau untuk unit 20 dan seterusnya bisa ditambahkan ekspansi. Ya, ini gambarannya. Kalau untuk unit 20 dan 14 ini bisa ditambahkan ekspansi hanya satu. Kemudian tapi kalau untuk 30, 40, 60 ini bisa ditambahkan sampai 3 ekspansi. Ya, sesuai kebutuhan ya. Ini. Kemudian alamat pada PLC. Alamat terdiri dari 4 angka alamat word dan 2 angka alamat bit. Dan gambar di bawah, gambar ini adalah format penulisan alamat ya, 4 word, 2 bit. Word dan bit saling terkait. Satu word terdiri dari 16 susunan bit 0 sampai 15. Dan nilai yang terdapat dalam nomor bit adalah 0 sampai 0 dan 1. Pembacaan alamat bit harus menyertakan alamat word tempat bit tersebut berada, sedangkan pembacaan alamat word tidak perlu menyertakan bit. Oke, ini contohnya ya. Contohnya nilai pada alamat 003 ya, 003 berarti nilai pada alamat tersebut adalah 0. Kemudian nilai pada alamat 112 ya, ini adalah 1 ya. Pembacaan alamat wordnya kalau binary adalah 1000001 dan seterusnya. Kemudian heksanya menjadi 8421 8421. Kemudian kalau untuk desimal menjadi di sini ya 33825. Itu cara pembacaan alamat bit maupun word. Oke, struktur memori daripada PLC ya. Kalau berbicara tentang struktur memori PLC untuk CP1L di sini ya. Ini untuk nama memori ya, CIO area, IO area. Ini ada input, ada output ya. Jumlah bitnya ada 1600 bit dalam kurung 100 words. Alamatnya 00 sampai 99 ya. Alamat word pada area ini dialokasikan untuk penukaran data dengan perangkat input dari luar. Kemudian output areanya ada 1600 bit 100 word, mulai dari 100 sampai 199. Alamat word pada area ini dialokasikan untuk penukaran data dengan perangkat output dari luar. Ya, ini struktur memori dari PLC. Untuk lengkapnya juga ini bisa di-download di datasheet pada Omron CP1L ya. Ini mulai dari selain input area, output area, ada memorinya, ada work area, ada holding area, ada auxiliary area, ada TR area, data memory area, dan seterusnya ya. Ada data register, ada 16 register ya, DR0 sampai DR15 ya. Oke teman-teman, pembahasan tentang pengenalan PLC untuk instalasi motor listrik di kelas 12 SMK Teknik Instalasi Tenaga Listrik kita cukupkan. Kita akan lanjutkan besok ya terkait dengan pengenalan PLC Omron ini. Dan pastikan teman-teman mengikuti terus video-video pembelajaran dari kami karena sangat sesuai dengan pembelajaran di SMK, dan pastinya juga dapat menambah wawasan bagi teman-teman yang tidak berada di bangku sekolah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.